Shalom, damai di hati, salam sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita dimanapun dan apapun yang selalu kita lakukan, kerjakan dan rencanakan, selalu dalam pemberkatan Tuhan. Saudaraku, marilah saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa kekal di surga. Kami sungguh bersyukur untuk karya kasih-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami umat-Mu. Dan di saat yang baik dan indah ini, kami pun rindu lagi untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih mampukanlah kami untuk dapat mempraktekkan firman-Mu ini di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh, dan kami berbuah menjadi berkat dimanapun kami diutus oleh Tuhan dalam segenap karya dan jerih juang pelayanan kami memberikan yang terbaik. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Sekali lagi Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22 dengan judul air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17, bulan itu terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu.
Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, lestarikan alam dan makhluk ciptaan demi masa depan. Allah menjadikan segala sesuatu baik dan harmoni. Namun oleh karena kejahatan manusia, merusak harmoni itu dengan segala perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, melakukan dosa, mengacaukan tatanan kehidupan dalam dunia. Dari situlah berawal terjadinya perubahan alam dan lingkungan serta ciptaan lain. Beberapa peristiwa bencana alam yang dicatat dalam Alkitab mengandung makna khusus, di mana Allah ingin menyatakan kuasa-Nya yang besar terhadap manusia. Di antaranya bencana alam yang sangat dahsyat, yaitu ketika Tuhan menghukum ciptaannya pada zaman Nuh dengan mendatangkan air bah atau banjir besar karena ketidaktaatan manusia kepada Allah. Bencana ini merupakan peringatan sekaligus hukuman Allah atas ciptaannya. Hukuman itu dijatuhkan karena hati mereka sudah sedemikian jahat, membuat Allah merasa menyesal telah menjadikan manusia di bumi dan memilukan hati Allah. Kenyataan ini membuktikan bahwa kejahatan manusia itu sudah sedemikian parah dan tidak bisa dibiarkan lagi. Air bah mengisahkan tentang keputusan Tuhan untuk mengembalikan bumi dan manusia ke keadaan semula. Untuk itu Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera sebelum diturunkannya hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Kemudian terjadilah bencana air bah yang begitu dahsyat. Air menutupi seluruh bumi dan membinasakan segala yang hidup. Tidak ada satupun yang dapat bertahan hidup melawan ganasnya air bah itu, kecuali Nuh dan keluarganya, istri, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya, juga segala jenis binatang yang dibawanya demi kesinambungan hidup, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Air itu menggenangi bumi selama kurang lebih 150 hari lamanya. Bencana tersebut bukanlah suatu kebetulan atau kejadian alam biasa, tetapi benar-benar merupakan hukuman Allah atas manusia yang berdampak pada ciptaan yang lainnya. Hal yang menarik adalah Nuh dipandang istimewa di mata Tuhan. Dia dan keluarganya diselamatkan dari bencana air bah yang dahsyat itu. Apa yang sesungguhnya membuat keluarga Nuh mendapat kasih karunia Allah dan diselamatkan? Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, Nuh hidup benar di mata Tuhan dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 7 ayat 1 juga, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ini adalah perkataan Tuhan secara langsung kepada Nuh. Nuh melakukan segenap perintah Tuhan dengan setia. Itulah alasan mengapa Allah mengkhususkan Nuh dan keluarganya untuk tetap hidup. Setelah 150 hari terombang-ambing dalam bahtera, maka Allah mengingat Nuh dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dengan menghembuskan angin, air itu pun turun, berhentilah hujan lebat, dan makin surutlah air.
Sesudah 150 hari terkandas Batra itu di pegunungan Ararat, dengan bantuan burung gagak dan burung merpati, terbang pulang pergi, Nuh mendapat petunjuk apakah air itu telah benar-benar kering dari atas bumi atau belum. Dan nanti kali yang ketiga burung merpati terbang dan tidak kembali kepada Nuh, maka diketahui bahwa air itu telah benar-benar kering. Setelah Allah berfirman, maka Nuh dan seisi keluarganya dan segala binatang yang bersama-sama boleh keluar dari bahtera itu. Mereka memulai hidup dalam tatanan alam semesta yang baru, mengusahakan dan memelihara bumi yang baru dengan segala yang disediakan oleh Tuhan. Setelah peristiwa air bah itu telah usai, Nuh tidak pernah melupakan Tuhan. Dia menyadari bahwa anugerah keselamatan itu datang dari Tuhan, sehingga dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran binatang dan burung yang tidak haram atau dipilihnya yang terbaik, dipersembahkan di atas mezbah itu. Tuhan mencium persembahan yang harum yang dipersembahkan oleh Nuh, dan Tuhan pun berjanji tak akan pernah mengutuk bumi lagi. Selama bumi masih ada, hidup berkelanjutan. Tak henti-hentinya musim menabur menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Janji Tuhan itu bermaksud agar bumi ini tetap lestari dan makhluk hidup di atasnya memiliki masa depan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan bagi kita melalui perenungan firman Tuhan saat ini? Yang pertama, ketaatan mendatangkan berkat, kasih karunia dan keselamatan. Sebagaimana kehidupan Nuh, Allah menjadikan segala sesuatu baru atas bumi ciptaan Tuhan yang telah rusak oleh kejahatan manusia. Allah memulai kehidupan baru melalui Nuh dan keluarganya. Mengapa Nuh dan keluarganya? Sekali lagi karena Nuh hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan, serta taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka kita pun haruslah demikian, bertindak dengan benar, jangan berkompromi dengan ketidakbenaran, karena keselamatan dan janji berkat ada di pihak orang benar. Hal yang kedua, jadilah orang yang sabar, setia dan tekun melakukan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan mengeluh, jangan gegabah, jangan bertindak sesuka hati. Bertanyalah dan mintalah petunjuk dari Tuhan. Percayalah dan yakin bahwa ada saat di mana Tuhan menyatakan rancangannya yang terbaik bagi kita. Terkadang Tuhan perintahkan dan mengizinkan sesuatu yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti dengan akal pikiran kita manusia. Tapi percayalah Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagi kita, karena Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan melihat ketulusan hati kita, kebenaran dan kesungguhan, serta kesetiaan kita melakukan kehendaknya. Karena itu betapa pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan, bersekutu, beribadah, merenungkan firman Tuhan, supaya kita semakin peka mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dan kerjakan. Yakinlah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, rancangannya selalu yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, jangan pernah kita lupa berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sadarilah bahwa hidup kita hanyalah anugerah. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bahkan tak cukup kata tuh kita ungkapkan betapa besar dan sungguh dahsyat perbuatan Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Berkat kehidupan, umur panjang, sehat, kuat, berkat materi, segala yang kita miliki dan kita nikmati adalah dari Tuhan dan milik Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan yang lebih dulu memberkati hidup dan kerja kita.
Terutama, persembahkanlah kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Yang keempat, dunia yang kita tempati adalah taman kehidupan yang dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kita memperoleh kebutuhan, baik itu sandang, pangan, papan, demi kesinambungan hidup manusia dan seluruh alam ciptaan lainnya. Keharmonisan kehidupan alam semesta yang bahagia dan sejahtera akan terus terpelihara apabila kita dengan sadar menjaga, merawat, melestarikan lingkungan alam, mengelola secara bertanggung jawab, tidak merusak dengan sembarangan, tidak seenaknya mengeruk kekayaan bumi tanpa menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Saudara, perwujudan kasih kita kepada Tuhan adalah dengan mengasihi sesama dan mengasihi bumi sebagai tempat dan sumber kehidupan kita manusia dan makhluk lainnya. Sehingga di dalamnya kita memperoleh berkat, segala kebutuhan dan kesejahteraan, dan untuk kelangsungan hidup kini dan masa depan. Firman-Nya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan di saat ini. Tuntun dan bimbinglah kami untuk selalu hidup berpaut hanya kepada Engkau Tuhan, dan mengisi hari-hari kehidupan ini dengan selalu taat dan setia, menjaga hidup benar, kekudusan di hadapan Tuhan, supaya benar-benar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan mau, dan hidup kami dipakai menjadi berkat dimanapun, kemanapun, dan apapun yang kami lakukan, kerjakan kiranya semua dalam kendali Tuhan, supaya segala sesuatu benar-benar diberkati. Maka terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang setia. Biarlah Engkau senantiasa membimbing kami, agar kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami kini dan sampai selamanya. Terpujilah Tuhan. Amin.